Perkenalkan dulu, saya namanya Puji Basuki, silakan panggil saya Basuki. Saya dari Teknik Mesin Universitas Padanaran, Jalan Banjarsari Barat nomor 1, Pedalangan, Kecamatan Banyumane, Semarang. Dalam hal ini saya mengajar gambar teknik. Gambar teknik saya memang spesial di materi gambar teknik, terutama tentang perancangan. Latar belakang saya dulu, saya kuliah di Politeknik Manufaktur Bandung, itu di mekanik perancangan gambar, kemudian S1 teknik mesin Undip, S2 PNS teknik mesin. Saat sekarang saya ambil teknik mesin lagi di S3 Universitas Brazil. Sehingga saya memang dunia di teknik mesin dan program-program saya selalu tentang perancangan. Termasuk di publikasi karya tulis saya juga di perancangan. Kemudian selain itu saya juga menulis buku adalah gambar teknik belajar proyeksi, yang mana ini saya gunakan untuk panduan waktu kita belajar. Nah, di gambar teknik tujuan pembelajarannya adalah setelah belajar gambar teknik, capaian pembelajaran lulusan CPL adalah mampu membaca gambar teknik sebagai media komunikasi. Kemudian di situ ada keterampilan khususnya adalah mampu mengartikan garis pada gambar, mampu mengartikan simbol pada gambar, dan nanti di ujungnya adalah kalian harus mampu membuat gambar teknik dan mampu membaca gambar teknik. Sekilas mudah-mudahan tentang apa yang akan kita pelajari di gambar teknik bisa dimengerti. Ya. Jadi jangan sampai nanti sudah belajar gambar teknik, tapi membaca gambar tidak bisa. Gambar teknik bukan hanya mesin, di semuanya memakai, karena waktu kita bekerja sangat mungkin berhubungan dengan orang lain, berinteraksi dengan yang lain. Di teknik sipil, di elektro, di arsitektur, di seluruh program ada gambar tekniknya. Karena tidak semua penjelasan itu mudahnya dengan kalimat. Sangat mungkin materi itu mudah diterima setelah menggunakan gambar. Oke, saya lanjutkan. Ini adalah buku yang saya tulis sendiri, buku ajar gambar teknik dengan subbahasan belajar proyeksi. Di situ saya sebagai penulis, kemudian saya juga penata isi dan ilustrator sampul. Jadi buku ini full saya kerjakan sendiri. Saya hanya lewat penerbit dramaturgi karena penerbit itu yang berhak mengajukan, dalam hal ini saya minta untuk mengajukan ISBN-nya, karena buku itu diakui secara resmi apabila ada ISBN-nya. Jadi kalau kita menulis buku, kemudian membuat buku, dicetak, di print sendiri, nggak ada ISBN, yaitu seolah-olah hanya kumpulan tulisan. Tapi kalau tidak resmi, ada ISBN, maka ada angka kreditnya. Berbeda dengan undangan ya. Jadi kalau kita cetak buku harganya berapa, kemudian dibandingkan di undangan sekian lembar harganya berapa, itu memang berbeda ISBN itu. Ya. Kemudian saya lanjutkan tentang yang pertama tentang materi gambar teknik. Fungsi gambar teknik di sini diharapkan mampu memahami fungsi gambar teknik, kemudian menjelaskan spesifikasi teknis,
tidak menggunakan bahasa lisan. Ini saya rasakan sampai terakhir-terakhir waktu bimbingan mahasiswa ya semester yang akhir menulis itu contohnya ya, padahal kita sudah belajar gambar itu berulang kali. Mereka menulis ini kalimatnya. Poros roda depan, roda belakang jaraknya 4 meter, kemudian penumpangnya jaraknya 3 meter, ada engine-nya di depan. Itu hanya tulis semua kalimat itu. Jadi waktu kita membaca nggak nangkep gitu. Ya kalau kita konsentrasi mungkin nangkep ya, tapi itu susah dimengerti. Sama saja mungkin sekarang kalian banyak menggunakan Google Map atau Google Earth atau Google apa yang peta itu kan. Waktu menunjukkan rumah teman kalian pakai gambar, itu kan jauh lebih mudah. Ini loh di zoom di sini, rumahku di sebelah sini, sini. Nggak pakai kalimat. Gitu. Itu jauh lebih mudah. Ini konteksnya gambar ini. Tapi kalau konteksnya segala ilustrasi ya, konteksnya waktu kita belajar bahasa Inggris, mungkin di situ ada gambar rumah sakit di sebelah apotek di belakang pemerintah, kemudian kalian disuruh menjelaskan pakai bahasa Inggris. Kalau ini adalah gambar itu ada kalimat, kemudian ini gambarnya seperti apa? Sama lanjut lagi ya. Ya, oke. Nah ini contohnya nih. Waktu hanya pakai kalimat di sini bentuk komunikasi hanya pakai kalimat, nggak ada gambar sebelahnya. Kalau ada gambar sebelahnya ini udah jawaban ya. Maka waktu disebut ada lubang di tengahnya, orang bisa mengartikan lubangnya di sebelah sini. Gitu ya. Kemudian lubangnya di sini. Padahal yang dimaksud, misalnya yang diinginkan lubangnya ada titik sini. Ini diterangkan dengan gambar yang ada di visual nomor 3. Kemudian ini juga misalnya tidak ada gambar ya, hanya disampaikan ada suatu poros panjangnya 100 mili, kemudian ada stepnya 30 mili, panjangnya 70 mili, diameternya 40. Ini sebelah mana? Itu sangat sulit dibayangkan. Tapi waktu tiba-tiba kita tampilkan, gambarnya seperti ini, itu harapannya adalah orang langsung nangkep. Orang tahu, yang diameter 40 di sini, yang 30 ini, 70 ini. Sangat berbeda sekali dengan kalimat. Barangkali ada yang sudah mengerjakan di permesinan, ya misalnya Ardiansa pernah kerja di permesinan enggak? Yang nyuruh Ardiansa itu ngomong, ini loh kamu buat ngomongnya terus nggak pernah ngikutin gambarnya itu, gambarnya nggak dikeluarkan, kamu nggak nangkep tuh. Mau terakhir pengajar tuh tapi udah nggak usah ngomong lah, gambarnya mana, paling gitu kan? Itu nomor gambar. Oh ya, ada pertanyaan satu dua lah ya gitu. Kecuali ada saya nggak bisa baca gambar, ya. Jadi harus bisa. Kalau ada lagi ya, ini contoh ilustrasi saja. Nah, kemudian di sini ada sebelum belajar gambar teknik ada aturan jenis garis. Nah, jenis garisnya itu di situ ada namanya garis tebal lurus. Ya, saya berikan contohnya di sini di papan tulis. Saya berikan contohnya sebentar ya. Contoh misalnya membuat gambar, mobil lah ya. Di gambar begini, misalnya gitu, terus ini. Maka orang sudah bisa kira-kira bentuknya seperti itu. Dari gambar ini, saya tidak bisa ngomong bahwa ini mobil apa. Mudah-mudahan orang tidak menduga ini truk. Bukan. Nah, gambarnya seperti itu kok. Gitu. Ini juga bukan bis. Gitu loh. Kalau saya coba gambar truk dulu, ya. Gambar truk ya. Nah, senang gambar ya. Gambar truk ya.
Misalnya gambar truk. Ambil aja. Saya gambar truk, misalnya ini gambarnya begini. Ya. Nah, itu, ya. Di situ pun dari gambar, oh tadi ada truk. Kita udah bisa lihat gagannya berapa di belakang. Itu ya. Dari gambar kita bisa menebak. Tapi lagi-lagi kalau ini gambar, kita baru bisa melihat dari sisi samping. Nah nanti di gambar proyeksi kita akan belajar pandangan depannya bagaimana, pandangan atasnya bagaimana. Karena kalau di sini kita berikan, coba ya, berikan dimensi, ini ilustrasi saja ya. Ini misalnya saya berikan dimensi ke sini, misalnya caranya ini adalah 258 cm misalnya, berangkat ya. Baru digambar seperti itu, kemudian kita mau membuat garasi atau tempat parkirnya, orang belum bisa melihat lebarnya itu berapa. Nah, dari lebarnya berapa itu dari nanti gambar proyeksinya. Contohnya misalnya berartinya ya mobil-mobil gitu lah ya. Itu saya kira sampai hatinya lebarnya. Saya lanjutkan lagi, ada garis lurus tadi untuk menggambar yang jelas-jelas saja. Kemudian ada garis tipis. Nah, garis tipis ini contohnya adalah digunakan ini loh waktu memberikan penunjukan ukuran. Misalnya ini berada lah ya, atau ini ukurannya tak buat garis tebal semua, pakai garis tebal, kemudian di sini berapa, tak buat garis tebal, kemudian dari sini garis tebal, maka apa ya? Ini yang garis benda kerja sama garis bantu mana sih? Nah itu membuat kita susah membacanya. Banyak contoh waktu kita masih belajar menggambar, tidak menggunakan garis tebal, semuanya dibuat tebal atau semuanya dibuat tipis, sehingga waktu dibaca bingung ya. Ini ya, ini garis tipis, garis tebal, harus sampai garis tebal, garis tipis. Kemudian saya lanjutkan lagi garis bayang. Garis bayang itu untuk membuat gambar yang ada di baliknya ini, tetapi itu diperlukan dalam rangka belajar. Karena tidak, contoh ya, misalnya dibuat semuanya pakai garis tebal. Contohnya di sini sekarang tahu lah gambarnya, dibuat gambar tebal di sini, terus kemudian ada joknya, pakai garis tebal lagi, ada joknya lagi, ada setirnya, ada engine-nya, ada pistonnya, ada gambar semua, ada penggerak papernya, malah ya ruwet semua, gitu. Ya. Oke, gitu. Kira-kira gimana? Ada kebayang nggak? Ya, kebayang ya. Wah, ya. Saya lanjutkan. Kemudian garis sumbu. Garis sumbu itu hampir nggak pernah, kenyataannya tidak ada, tetapi ini untuk menunjukkan bahwa itu simetris. Contohnya ya, contoh. Misalnya yang kita menggambar gelas misalnya, kita nggak tahu ini sebenarnya dimaksud. Sebenarnya niatnya yang gambar itu simetris atau tidak. Nah, untuk dibuat simetris maka dibuat garis sumbu. Nah ini.
Itu artinya biarpun gambarnya secara visual tidak imbang kanan kiri, diartikan itu simetris kanan kiri. Contoh misalnya kamu buat gambar udara ya, gambar udara, aduh ini miring, ganti terus pas ganti lagi gitu ya. Benar. Udah lah, pokoknya ini jalur simetris, ya terus caranya gimana? Ya udah dibuat garis simetris. Itu menunjukkan kalau itu simetris. Karena garis punya EG maka dia simetris kanan kiri. Gitu ya. Jadi ada garis tadi ya, ada sampai 3 garis ini. Ada garis bebas. Ini adalah biasanya untuk pemotongan. Nah, contoh juga garis bebas. Misalnya di sini ingin membuat gambar, tetapi ada yang ditampilkan dalamnya ada tidak. Misalnya kan ini yang dimaksud yang sangat dibuat gambar dalamnya yang tidak. Tapi ini kemudian misalnya di tuh, kemudian yang belum misalnya di AC, maka akan itu fungsinya ya. Ini karena kalau tidak diterangkan dari awal, khawatirnya nanti waktu membuat gambar itu ya tadi tebal semua, tipis semua, atau straight semua. Ya lengkap gambarnya, tapi biasanya jadi susah. Nyatanya seperti itu. Ini contoh yang salah. Wong harusnya garis tebal kok dibuat straight, maka jadi salah. Ini juga contoh yang salah. Wong harusnya dibuat tebal, dibuat tipis semua, malah garis subuhnya dibuat tebal. Contoh ada contoh benar, ada garis tipisnya, ada garis hasilnya, ada garis subuh, ada garis tebalnya contohnya. Tuh, ya. Sama juga, ini kan ada tentang penggunaan angka dan huruf ya. Ini untuk salahnya. Waktu membuat angka ukuran berapa, itu juga ada huruf besar, kecil, 5 mili sama 3,5 mili misalnya. Nah di contoh yang sini 100 plus 4 ini angkanya terlalu besar, tidak mengikuti kaidah yang sebelah kiri ini, maka dibaca susah, padahal maksudnya ini angka toleransi, maka ada aturannya ya. Oke, salah lanjut lagi. Nah ini etiket, ini gambar dulu. Ukuran kertas, saya langsung ambil contoh, misalnya A4 di panjangnya 210 kali 97. Itu apa? 210 maksudnya kertasmu kalau digambar di sini 210. Oh, 210 ada gambar skala satu ya. 210 kalau digambar di sini 210 ini 297. Nah ini segini, ini adalah A. Ini contohnya. Kemudian nanti ada ukuran yang lain, ada 4 dan seterusnya. Sekarang ini contoh etiket. Contoh etiket bagi siapapun, tidak hanya orang teknik ya. Justru menurut saya yang bukan orang teknik malah pasti baca etiket. Orang bagian sales atau orang bagian purchasing atau orang bagian apapun ya, terima informasi dari luar waktu dia tidak bisa membaca gambar teknik, malah biasanya pasti akan membaca etiket. Dalam hal ini saya berikan contoh etiket dari nama perusahaannya adalah Meteorologi. Ya, ini contoh saja. Barangnya apa? Maka barangnya ini misalnya DN100 single hanger. Jadi waktu orang teleponan, sudah terima gambar belum? Gambar yang mana?
gambar single hanger nomor berapa dengan 100. Oh ya. Yang gambar siapa? Orang udah bisa kenal. Oh yang gambar misalnya Sifar Roska Sifar. Kemudian ada orang, itu gambar lama jangan-jangan belum? Enggak, ini gambar baru kok. Tahunnya lama gitu. Dan ini tahun 2023. Oh iya salah itu salah. Ini udah ada tuh yang gambar tahun 2026. Misalnya gitu contohnya. Adalah membaca dari sini. Jadi kalian semua saya harap bisa mengerti dan tahu fungsi ngecek gambar itu. Kemudian ada lagi, lanjutkan. Penggunaan proyeksi apa? Kemudian skalanya berapa? Banyak informasi secara general yang biasanya dibaca oleh orang yang bukan promosi malah ya, orang yang membagi informasi itu malah tidak. Ini etiket yang waktu itu kita create bersama-sama untuk di Universitas Pandanaran. Di sini adalah judul gambar apa, nomor gambar. Ini adalah Universitas Pandanaran. Kemudian di sini ada nomor partnya berapa, jumlah berapa, nama part, material, dimensi, remark, terus juga gambar ada. Harapannya bisa mengisi yang ini, paham yang ini. Etiket gimana? Tentunya nanti masing-masing universitas, masing-masing perusahaan, masing-masing company punya aturan dan cara masing-masing. Yang mau tanyakan? Tidak ada? Belum ya? Oke, kelihatannya pertemuan kali ini cukup karena memang hanya satu sesi. Materi yang lain akan saya terangkan pada pertemuan berikutnya. Cukup ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.